Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ini adalah salah satu AI jagoan ya. Saya punya AI jagoan. Saya katakan jagoan karena AI ini hanya open berdasarkan tren saja yang terjadi, ya kan? Jadi selama trennya terjadi maka ya di situ nanti AI-nya akan terus open gitu ya. Tentu melihat dari apa ada fase ini yang harus dilalui tentunya. Artinya gini, AI ini akan selalu open ya, sesuai dengan trennya. Dia tidak akan open kalau tidak tren gitu. Jadi ketika dia open posisi, ini jagoannya ya gitu. Dia akan terus akan terus ini TP gitu ya, kita lihat. Ini ini kapan ini, minggu lalu. Kita lihat periode custom dulu. Kita lihat di 18 ke 17 Mei. Oke, kita lihat ini segini ya, periode custom Mei 11, kita atur di 16. Oke, jadi AI ini gini ini gini, kita periode customnya 26 ya, kita ambil di 24, ininya di 23. Oke, this one. Nah gini, jadi AI ini dalam satu hari dia bisa segini 500 ya, itu artinya dia bisa hampir 10% gitu. Jadi kalau sudah tren itu bisa sehari bisa 10%. Hanya memang kita harus perlu meng-off-kan AI apabila memang sekiranya trennya itu sudah berhenti gitu ya. Ini contoh aja seperti ini ya. Kalau kita melihat bahwa tren ini naik gitu ya, terus kemudian di sini misal di sini ya, naik ke sini. Nah, ketika dia sudah mencapai satu posisi peak ya, mungkin di harga ini mungkin ya, maka AI ini akan kita matikan sampai nanti akan membentuk satu new trend lagi. Nah, itu. Tetapi ada kalanya AI ini kita biarkan terus open terus. Tapi yang paling sering adalah kita tidak mematikan tapi kita biarkan open terus. Ini capital awalnya dulu ini adalah 4.900. Ini di sini sekarang tinggal 48. Nah, terus sebelumnya sempat di harga 4.100. Jadi dia minus 800. Ya minusnya 800 gitu. Nah, sekarang sudah hampir kembali ke 4.900 ya. Ini awalnya dulu di 4.900, ini hampir kembali di angka ini gitu. Oke, tinggal 200 sekian sudah kembali dia gitu. Oke, ini kebetulan hari ini masih tutup ya, market masih tutup. Kita tunggu di fase selanjutnya esok hari ketika market sudah buka. Ini saya pasang di hampir semua pair gitu ya. Saya tidak melihat di 1, 2, 3, tapi saya hampir pasang di semua per pair karena saya perlu melihat tren yang terjadi, masih di uptrend atau downtrend, itu enaknya gitu. Dia akan terus open terus, tap. Risk reward ratio yang saya pakai adalah 1:2. Walau bagaimanapun risk reward rasionya adalah 1:2 itu ya. Ini risk reward rasio yang saya pakai 1:2. Kalau losing ya gitu tidak sebetulnya juga tidak terlalu banyak gitu ya.
cancel, ada yang di cancel juga, ada yang cancel karena ya kayak gini. Kita ada buy stop juga ya, ada buy stop ya kan, ada sell stopnya, enggak sell stop ini ya kan, cancel. Kenapa ini cancel? Karena ini melihat bahwa ketika melakukan satu posisi sell stop, harga naik, misal di harga sini ya, dia sell stop di harga ini, harga tidak sampai di terus bawah ke sini, tapi dari dari sini ini harga, dari sini harga tidak langsung ke bawah tapi langsung naik sini, gini, sehingga ini otomatis akan di cancel oleh EA secara otomatis gitu. Ini melihat bahwa, menganggap bahwa oke, ini sudah tidak tren lagi, itu sudah bukan trennya lagi untuk downtrend misalnya kan, ini sudah stop ya, sudah bukan trennya untuk downtrend, ganti uptrend, makanya ini EA nya di cancel oleh opennya di cancel oleh EA. Ini salah satu fitur yang kita pasang di situ itu ya. Ini hanya open kayak gini, dia di cancel ya, sama sistemnya cancel ya otomatis ya, karena emang menganggap bahwa euro pound sudah enggak lagi akan turun, akan berganti naik misalnya kayak gitu. Kita lihat di euro pound ada enggak ini gitu. Nah ya di mana deh ya, mungkin di sinilah ya, di 23 dia naik dulu, terus kemudian baru kemudian turun. Nah mungkin di sinilah ya, iya benar ya, 8392 ya, oke, anggap aja di sinilah itu ya. Jadi mungkin di sini dia sebelumnya sell stop ya 92, tapi harga enggak ke bawah langsung, dari sini dia lah naik, makanya ini langsung di cancel. Nah, ketika price lagi turun dia buka lagi di harga yang sama 8391 gitu. Risk reward rasionya di sini stop loss, kemudian SL-nya ada di bawah ini ya, ini 1/2. Saya suka risk reward rasio 1/2. Jadi walaupun 1/3 ini, risk reward rasionya ini 1/3. Ini 20 poin ya, 20, ini 60 ya kan. Nah 1/3 ini risk reward rasionya, itu otomatis ya kan. Nanti di sini akan sering kita lihat banyak sekali. Nah ini merah, perhatikan tanda-tanda ini ya, merah sama hijau di sebelah kiri ini. Nah ini kan, perhatikan merah sama hijau ini akan sering kita temui merah-merah seperti ini. Kenapa? Karena memang risk reward ratio kita kecil gitu. Risknya cuma 20 poin, jadi ya maka akan sering kena ini 20 poin, kena 20 poin, kena 20 poin, kena gitu aja gitu. Bahkan ada satu kondisi di mana New Zealand ya, saya ingat New Zealand, bentar, simbol New Zealand itu hampir open NZD ini open, dia kena SL terus itu. Kenapa? Karena emang tipis sekali gitu ya, di sini dia kena SL terus gitu ya, SL terus cuma 20 poin kan gitu, 20 poin gitu. Nah tetapi ketika sudah TP maka ini 60 gitu, artinya gini, 20 itu memang saya beranggapan bahwa dari 100 kali open posisi ya, kalau 1/3 dengan 1/3 ini ya kan, ini artinya ketika kita losses 50 ya, terus yang 50 itu masih plus 150 ya, itu ini kita masih akan 100 kan, bedanya kan jauh gitu
bedanya kan kita hanya loss 50, tapi yang 50 itu plusnya dikalikan 3 itu otomatis di sini. Jadi ketika 50 ini 200, maka ini akan hasil lagi nih, dari 50 kan otomatis misalnya separuh lah, winning lossnya kita separuh win separuh loss. 50 kali 20 berarti kan sekitar 1000. Nah ini berbanding dengan 50 kali 60, 3000 ya kan, 3000 poin dan 1000 poin. Nah ini kalau 50-50. Kemudian kalau kita ambil 70 banding 30 ya, losses winning ya kan, berarti ini adalah min 100 kali 20 ya, 1400 minus ya kan. Nah di sini plus 1060 kali 3 1800 plus ini dengan distribute rasionya 1:3 dengan asumsi 70 kali losses dan 30 kali winning itu. Kemudian kita rubah lagi, kalau minusnya 80 dengan plusnya 20, nah ini baru di sini minusnya 1600 ya kan, terus plusnya 1200. Ini berarti kita masih punya min 400 gitu. Oke. Ya benar, berarti min 400. Oke ya, jadi ini artinya 80-100 kali open minus 80-nya minus SL, 20-nya cuma TP, jadi cuma 20 tok yang TP gitu, cuma 20 tok, 20 saja itu, yang sisanya losses 80, kita masih minus 400 gitu. Nah kalau kita lihat dalam satu hari, range satu hari ini lihat perbandingannya, kita hitung yang merah dulu ya, 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, itu 16 kan ya, dia punya 16. Nah, kemudian TP nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti 16 plusnya cuma 6 itu. Kalau kita hitung berarti ini 16 kali 20 ya, 32 ya, 3200 ya, 16 kali 20 320 ya, dengan 60 kali 6 ini sekitar 360 gitu. Min ini plus, berarti kita punya plus 40 poin itu. Ini perbandingannya 16 banding 6 ya kan, 16 losses, winningnya 6 kali itu, karena 60 nya maka ya kita kalikan itu 320 dan 360. Kenapa tidak kita naikkan untuk lossesnya gitu? Karena kita berasumsi tidak kita naikkan karena kita berasumsi bahwa tren itu kan terkadang juga bisa jadi dia sudah tidak lagi valid gitu ya, sehingga nantinya AI ini tidak akan open lagi gitu. Nah kalau contoh misal di sini ya, kalau kita contoh pakai Bollinger misalnya, maka di sini akan buy 60 ya kan, 60 poin gitu ya, cuman sekali tok ya, plus cuman sekali. Terus kemudian ada buy stop misalnya kena di sini losses ya kan, dia turun lagi, ada buy stop lagi di atas, turun lagi tidak kena kan cancel, terus turun terus. Jadi
beberapa kali buy stopnya di cancel terus. Nah ini yang menjadi satu menjadi satu pertimbangan kenapa ini penting untuk kita gunakan buy stop maupun sell stop ini untuk bisa agar kalau dia trennya naik ya pasti akan berhenti di satu titik itu, satu titik poin dia akan berhenti gitu. Oke, ini satu AI yang sengaja saya pasang. Terus ada lagi ini jagoan, ini AI ini jagoan karena dia hanya melihat tren ya. Terus kemudian AI yang ini dia murni basicnya cuman PA, price action. Dia tidak aneh-aneh ini, dia hanya price action saja, murni price action saja itu ya. Dia ada price action, PA price action yang kita pasang. Risk reward rasionya kayaknya juga sama ini. Bentar. Ini kita pakai, ini cuma pakai AI, price action bullish bearish saja, bullish bearish engulfing saja ini, yang AI ini. Ini juga sama, ini juga kita pakai risk reward rasionya 1:2 nih kalau tidak salah. 30 ya, 20 dan 40. Iya benar. Sebentar. Yang ini 16194 30 versus harusnya 60. Iya benar. Ya. Oke. Cuma ini ada swap ya, ini ada swapnya gitu. Kemudian kita coba yang di sini 16193. Oke, 30 versusnya 25 ini ya, 2550 ini ya. Kayaknya ini 2550, 1:2 ini. Itu ini 1:2, sepertinya 1:2. 25 harusnya ini 61 ini kena 59, ini kena 59 karena spread ya 50 ya 60 ya kena spread juga 1:2 ya, mungkin 50-20 nggak salah, saya lupa gitu ya. Ini dia akan 3532. Oh ini harga open, ini 1:2. Ini dia 1:2 sama sih, 1:2 sebetulnya kurang nyaman ini. Katanya gini, banyak lihat ini open 1:2 sering kena SL ya itu. Ini kalau kita opennya manual, wah ini sudah grogi guys, kita sudah akan grogi di harga ini gitu loh. Karena berapa kali open ini ya, berapa kali open berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali losses, 1 kali winning, tambah lagi losses lagi 2 kali winning ya, 9:2 gitu, 9:2 ya pasti akan sering grogi nanti di sini kalau kita pakai manual ya, akan sering grogi lah kan, karena lebih banyak lossesnya gitu. Nah, terus daripada winningnya, makanya kenapa kita pakai 1:2 itu, karena emang ya untuk mengantisipasinya seperti itu ya. Kita hitung, maka kita winningnya cuma berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8 kali winning, 8 kali winning 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tambah 8. Jadi 8 versusnya minusnya 17. Ini masih minus total. Jelas ini kita masih punya minus 1, sekitar 1 sekian, nanti minusnya masih mungkin sekitar 100 poin atau semacamnya lah gitu. Jadi ini belum kita naikkan 1:3 ya kan, karena ini AI ini murni dia bermain di price action saja, PA saja, main di price action, makanya dia naik turun. Targetnya memang 10% dalam 1 bulan. Ini targetnya memang 10%, makanya ini bulan ini belum habis, bulan Mei ini belum habis, makanya masih ya berapa persen ini, 2%-an lah gitu. Modal awal 500 ini. Ya, sekarang 511. Itu 10% targetnya ini. Itu jadi sekitar 50 nanti. Ini targetnya segitu. Nah, ini tidak ada intervensi sama sekali. Saya juga tidak melakukan intervensi, sama seperti yang tadi, tidak ada satu intervensi pun ya di EA, karena memang ini lagi kita riset terus pakai kira-kira 1:2 bagus enggak. Nanti kalau kiranya tidak bagus, saya rubah ke 1:3 ini ya. Saya rubah ke 1:3 karena 1:3 hasilnya ternyata lebih istimewa daripada 1:2 itu ya. Ini ada aturannya kenapa Paisalnya seperti itu, karena memang ini murni pakai PA aja, price action saja, ini tidak ada indikator lain ini. Jadi indikator price action itu hanya melihat di candlestick saja, hanya candlestick ini sebagai PA-nya, dia tidak melihat ke seperti mungkin moving average atau Bollinger Band atau Ichimoku atau semacamnya, RSI dan sebagainya, dan tidak pakai itu. Jadi murni pakai EA ya, murni pakai EA. Nanti EA nya itu aja bicara, kalau dia lagi trend ya kena bagus, kalau lagi ranging biasanya EA itu robot itu lagi kurang ciamik kalau dia masuk di area ranging. Ini yang mungkin bisa dibilang sedikit bahaya ya, kalau saya bilang sedikit bahaya itu di area rangingnya ini bahaya banget ini. Itu kenapa, kalau pas di area ranging waduh akan sering kena ya, tapi kalau lagi pas tren kayak gini, ini tren ini dari sini, wah ini ciamik, dari sini tren langsung. Nah PA ini kita akan bisa dapat harga pucuk dan harga lembah. Beda dengan tren. Kalau tren justru kita akan dapat harga mungkin hampir mendekati pucuk mungkin gitu. Kalau tren, tapi kalau PA ini price action ini beda. Kita bisa dapat harga paling bawah, juga bisa dapat harga paling atas gitu. Sell di atas, buy-nya di bawah. Ini bisa karena memang murni pakai PA. Oh ini ada gap ya, ini ada gap ini guys. Ini kayaknya belum, mana tadi ini belum di close ini kayaknya 132. Wah ini sudah bos, ini sudah di close ini, tak pikir belum di close. Oke, sudah tidak perlu lagi ini. Oke, jadi gap itu penting. Ini EA, oke, ini EA yang kedua. Kemudian sebetulnya ada satu EA lagi. Ya, sebetulnya ada satu EA lagi yang juga saya pasang. Ini yang 1.2 nih ya, lotnya saya pakai 1.2 nih. Kalau yang ini manual ini saya open manual. Yang di sini beda ini saya open manual. Yang EA-nya yang ini 1.2 dan yang terbaru ada 1.2 ya. Jadi manual kan tidak ada ininya, saya tidak kasih kode di sini, komen ada kode, tapi kalau EA, nah ini dia pakai kode ini, berarti EA nya yang open itu. Ini kalau yang kedua ini, yang ketiga ini EA ada berdasarkan FPG. Nah, ini guys,
Ternyata hasilnya juga ciamik gitu loh, hasilnya kayak ciamik juga ini, itu ya, ini ciamik ini hasilnya. Ya kan. Terus lebih banyak birunya kan di sini. Nah, kan lebih banyak biru kan di sini. Hasilnya bagus ini. Ini murni beris CPG dan lain sebagainya. Ini murni pakai itu saya, pakai FPG, murni pakai FPG. Itu. Ya, ini murni. FPG itu apa sih? FPG itu imbalance ya, FPG itu imbalance. Sudah ya, semacam itulah ya PGML. Nah, jadi itu tiga tipe EA saya yang punya saat saya lagi kelola saat ini. Di tiga tipe EA itu ternyata hasilnya juga bagus. Ini bosok ini karena manual, ini saya manual ini saya manual, dan pemanfaatin manual itu bosok malah manual lebih banyak, lebih asik EA nya ini lebih asik, dia bisa menghasilkan ya daripada yang manual. Malah manual malah kurang sip ya manual itu ya. Jadi lebih enak pakai EA. Kenapa pakai expert advisor? Karena terkadang kita tidak harus selalu memantau chart tiap hari, tiap jam, tiap waktu gitu, sehingga kalau kita punya aturan kita berdasarkan EA-nya itu aja yang kita mainkan gitu. Nanti saya tertarik dengan satu tampilan di Instagram lah, misalnya itu ada TP-nya pendek banget, mungkin pakai ini, dia mungkin pakai trailing stop ya, trailing stopnya tipis banget, sehingga sekali open ketika sudah biru dia akan close otomatis, karena memang pakai trailingnya tipis banget. Nah, ini akan saya coba gunakan untuk akan saya coba bikin EA-nya juga gitu. Dia karena kayaknya menarik juga gitu, tipis banget, jadi mungkin sekitar ya 3-5 poinan close, open lagi 3 poinan 5 close itu. Nah, ini paling bagus kalau dia dalam fase trend kayak gini, bagus sih itu ya. Nanti kita coba bikinkan EA-nya, semoga saya bisa ya pakai EA-nya. Enggak tahu pakai TF berapa, mungkin bisa jadi TFH1 bisa jadi gitu loh. Kita pakai di TFH1 mungkin saja TFH1 mungkin lebih ciamik, M1 mungkin lebih ciamik gitu. Ini akan saya coba bikinkan EA-nya, akan saya lihat ini perlu pakai indikator atau murni price action gitu loh. Kalau murni price action makanya kita hanya bermain di candlestick, tapi kalau perlu indikator ya indikator itu sebagai alat bantunya nanti akan kita gunakan. Itu guys, bisa saya share. Nantinya akan kita sewakan EA-nya ini ya kan. Cuman yang mana kalau teman-teman perlu yang trending, berarti perlu yang trend berarti perlu yang ini. Itu. Ini adalah EA yang khusus trend itu. Dia enggak akan open kalau tidak ada trend. Bahkan pernah hanya cuma open dua ini, hanya open cuma dua open aja, karena emang yang lainnya tidak lagi dalam posisi trend gitu. Gitu. Sehingga mungkin bahkan gold pun pernah dia hanya diam aja beberapa waktu, karena memang tidak lagi trend up atau trend down. Beda kalau lagi dalam trend up atau trend down, maka dia akan open posisi otomatis itu sudah gitu ya. Oke. Nah, ini bisa nanti mungkin yang kita sewakan yang ini, jadi nanti teman-teman tahu, oh ini lagi trend up, sikat buy dash.
atau mungkin lagi trend down sikat dengan sell dash gitu. Jadi kita di sini kita punya ini apa, punya patokan ya, patokan harga, patokan tren. Yang penting kan tren is your friend, ini penting banget teman-teman. Dengan tren ini kita bisa tahu lagi naik atau turunnya, kita bisa tahu gitu. Makanya kenapa bisa margin call, karena memang ketika kita buy harga turun jauh, ketika kita sell harga naik jauh ya, karena itu penyebabnya kan cuma satu itu toh. Kita selling di sini ya kan, selling ternyata harga naik ini. Oke, kita buying di sini ternyata harga turun, akhirnya kena stop loss kan gitu. Makanya kalau sudah tahu tren kayak gini enak nanti kita mainnya set gitu ya. Ini jagoan ini yang saya buat ini jagoan. Memang stop lossnya saya bikin kecil, memang sengaja saya bikin kecil. Saya bikin kecil itu, tapi tetap soalnya apa? Ini untuk melihat arah tren yang kecil ini, setelah close kan kena stop loss misalnya, dia kan langsung membuka sell stop misal kalau turun ya. Kalau udah kena ya, kalau udah kena sell stop misal di sini, dia di sini ya, dia naik sini kena sell stop, selama harga tidak turun, di sini ada sell stop mungkin ya. Nah ini harga tambah naik ya, ini akan dihapus nanti otomatis sama EA-nya. Ini gunanya kita pakai stop loss kecil seperti itu. Oke. Itu teman-teman, have a nice day, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Kalau ada komen-komen silakan yang jelas ini tidak saya jual, karena saya tidak begitu suka jualan ya. Kalau mau teman-teman mau sewa silakan ya, kalau mau sewa silakan, tapi kalau tidak saya jual ya, jadi cuma cukup saya sewakan saja. Oke, nanti silakan komen di bawah bagi yang mau berminat untuk mencoba. Mau dipakai di demo monggo, mau dipakai di real account silakan, mau dipakai di desain atau di standar silakan, bebas saja. Oke, nanti kita akan lihat kapitalnya berapa, akan kita sesuaikan 1 pair, 2 pair, 3 pair, atau bahkan semua pair kayak gini kan. Ini hampir semua, ini saya pakai semua, ini semua pair, ini hampir semua pair saya masukkan, stabil banget ini ya. Ini enggak pernah masuk di 3000, dia di atas terus 4000, 4100, 200, 4500, turun lagi di 4100 gitu. Stabilnya di situ. Karena memang targetnya ini tidak banyak, sekitar 10%. Saya targetnya juga sama 10% sebulan. Saya target EA ini. Dan tidak ada intervensi. Saya tidak melakukan intervensi satupun di EA ini. Semuanya EA sendiri yang open, semuanya EA sendiri yang close dengan aturan ini. Itu ya, silahkan komen di bawah nanti, komen tentang ada yang tanya tentang EA nya dan lain sebagainya. Oke, have a nice day, bye.